pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu juga yang ada di mengikuti secara streaming ya. Ya kita bersyukur kalau hari ini kita tetap beribadah walaupun minal aidin wal faizin ya. Kita percaya ya roh kita tetap menyala-nyala walaupun masuk dalam liburan ya. Kita melanjutkan ya dari kitab Efesus ya. Hari ini kita masuk kepada Efesus 6. Itu Efesus yang terakhir. Pasal yang terakhir ya, tapi kita melihat ya bagaimana nanti kita baca bagaimana sebenarnya nggak sampai di Efesus 5, Efesus 6 itu bukan hanya penutup, tapi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu adalah peperangan rohani. Ya oke, kita akan baca dulu ayatnya ya, ini waktunya kan sangat terbatas jadi mungkin agak ngebut ya, kita lari-lari 120 lah ya. Oke kita baca Efesus 6, 10 sampai 20 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita berdoa. Oh Bapa, Kaulah segalanya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Hari ini pertajam telinga kami Tuhan. Bukakan telinga roh kami Tuhan. Bukakan mata roh kami Tuhan. Untuk kami melihat apa yang menjadi panggilan-Mu sesungguhnya dalam hidup kami. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Tapi kami mau Tuhan mengikuti apa yang menjadi tuntunan-Mu. Apa yang menjadi panggilan-Mu. Mari Bapa, hamba sangat-sangat terbatas. Hamba rindu sungguh Tuhan Kau yang berbicara. Juga jemaat-Mu Tuhan, mari Tuhan. Engkau sendiri yang menenangkan roh kami Tuhan. Kami berdoa kalau ada taktik si jahat, strategi si iblis, panah api si jahat yang berusaha menyelubungi kebenaran firman Tuhan. Kami bersepakat sebagai gereja Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan segala panah api si iblis. Segala taktik-taktiknya, segala tembok yang dibangun. Kami patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Penebus kami, Sang Jenderal kami, Sang Pemimpin kami yang akan membawa kami masuk dalam panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, kita melihat di sini ya, Efesus 6, diawali dengan yang namanya akhirnya. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya ya. Tadi kalau di Efesus 1 kita tahu ya. Jadi Paulus itu menyampaikan tentang peperangan rohani ini di Efesus 6. Kenapa? Karena kita nggak mungkin. Kalau kita disuruh berperang, nggak tahu identitas kita, nggak tahu siapa kita nggak bisa. Kita pasti kalah ya. Makanya dia sudah kasih tahu dari Efesus 1. Makanya Bapak Ibu jangan lupa saat teduh yang dibagikan itu ya. Kita bisa lihat Efesus 1 sampai Efesus 3, di situ jelas identitas kita. Siapa kita?
Kita ini orang-orang yang terpilih. Kita memiliki kekayaan yang Tuhan berikan. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita dijadikan anak-anaknya. Kita diampuni, kita ditebus. Bahkan diwahyukan apa yang menjadi rencananya. Efesus 1, 13, 14 bahkan dikatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus ada dalam diri kita? Untuk membawa kita menjadi jaminan sampai kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Saya kira nggak ada yang lebih berharga dari hal itu. Menjadi milik raja segala raja. Menjadi pemilik alam semesta. Ya, kalau kita milik suami kita, ya puji Tuhan. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan milik raja segala raja, ya pemilik alam semesta, saya kira nggak ada bandingannya. Dia tempatkan, ya. Bahkan Efesus 3 juga, Efesus 3 apa Efesus 4 tuh ya. Efesus 3 dikatakan betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa panjangnya. Apa? Kasih Allah. Saya waktu merenungkan itu, Tuhan, siapa saya? Lihat latar belakang saya nggak pantas. Bahkan saya kalau disuruh khotbah begini, apa layak ya, apa pantas ya menyampaikan berita raja segala raja. Apa pantas ya? Tapi ya karena disuruh Tuhan, okelah Tuhan, puji Tuhan ya. Kita ikut aja apa maunya Tuhan ya. Nah, Efesus 1 sampai 3 seperti itu. Efesus 4 dikatakan oleh karena itu hiduplah sepadan dengan panggilan itu, ya. Artinya Tuhan sudah memberikan identitas kepada kita. Ya. Hiduplah sepadan dengan panggilan itu. Masuk ke Efesus 4 selanjutnya, ya, tidak ada lagi katanya Yahudi non Yahudi, ya. Terus dikatakan di situ, ya, sebagai istri tunduk kepada suami, suami kepada istri, ya, dan lain sebagainya dalam hubungan keluarga, ya. Kita lihat di situ. Bahkan dikatakan hubungan kita dengan Kristus seperti suami dan istri. Tidak ada hubungan yang paling dekat di dunia ini kecuali hubungan suami istri. Demikianlah hubungan kita dengan Kristus, ya. Nah, tapi nggak sampai di situ saja. Paulus menyampaikan berita ini di mana? Di penjara. Ya, dia di penjara. Jadi powerful sekali kalau dia menyampaikan ini ya. Dia tidak sedang enak-enak ngopi-ngopi, ya, apalagi jalan-jalan, healing-healing, apalagi me time, we time, apalagi time itu ya. Dia nggak lagi begitu, ya. Dia lagi di penjara, dia lagi dibelenggu. Dia bilang akhirnya nggak cukup ya. Suami sama istri ya rukun-rukun, anak sama orang tua rukun-rukun, gak cukup. Makanya semua pelayanan harus bermuara kepada namanya peperangan rohani. Apa itu? Bermuara kepada panggilan Tuhan. Ya, merebut jiwa-jiwa. Nah, di sini dikatakan ya, Paulus bilang akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Karena apa? Dia sudah kasih tahu identitas kita. Ya, bahwa kita milik Allah, bahwa Kristus sudah menebus kita, bahwa kita menjadi umat kesayangannya, bahwa kita menjadi miliknya. Oleh karena itu kuatlah kamu di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita lihat di sini ya, beritanya apa ya? Kenakan seluruh perlengkapan senjata, terus dikatakan melawan tipu muslihat iblis, berjuang melawan darah dan daging. Ini bicara apa? Bapak Ibu Saudara, peperangan. Ini bicara peperangan, ya. Jadi kalau kita bilang kita lebih dari pemenang, nggak pernah perang, gimana mau lebih dari pemenang ya? Menang atas apa? Ongkang-ongkang kaki menang, nggak mungkin ya. Ya, menang itu menang atas peperangan. Kita selalu dibawa Tuhan masuk dalam peperangan, peperangan roh. Ya, makanya Paulus mengingatkan, bagus hubungan istri dan suami baik, bagus hubungan keluarga bagus. Kalau kita tidak masuk dalam peperangan, akhirnya kita sementara kita kelihatannya baik-baik saja, kita sedang dipeluk setan. Ya, kita sedang masuk dalam genggaman setan. Nanti saya kasih tahu ya, ada satu buku ya. Buku itu sebenarnya bukan komik ya, fiktif ya. Tapi bagus sekali, C.S. Lewis yang nulis ya. Dia Screwtape Letters ya. Surat dari dedengkotnya iblis kepada junior iblis. Ya, jadi kita bisa dapat gambaran neraka lah kira-kira dari surat itu ya. Untuk melihat bahwa hidup kita ini dalam peperangan ya. Nah, di sini kita lihat juga terjemahan King James Version ya.
For we wrestle not against flesh and blood. Ya, kalau di sana dikatakan karena perjuangan kita. Tapi bahasa Inggrisnya we wrestle. Apa artinya? Bergulat. Ini bukan peperangan antara kelompok dengan setan. One by one on one. Nah, kalau pemuritan one on one sama setan juga one on one. Ya, peperangannya one on one ya. Perjuangannya sengit, jarak dekat. Ada serangan balasan, ada menyerang, ada bertahan. Jadi setiap hidup kita, setiap keputusan kita sebenarnya ini sangat menentukan ya. Jadi peperangan kita ini kita harus melihat. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kita dibawa Tuhan setelah ditebus masuk dalam peperangan rohani. Ya, siap gak jadi prajurit Kristus? Siap tidak siap dikumpulkan. Siap tidak siap harus siap. Kenapa? Begitu kita ditebus, kita dibawa masuk dalam peperangan roh. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat di sini, sebentar ya. Nah, kekristenan adalah hidup dalam medan pertempuran. Yuk katakan kanan kiri. Kekristenan adalah hidup dalam medan. Agak serem dong ngomongnya biar kekristenan adalah hidup dalam medan pertempuran ya. Supaya nggak ngantuk ya. Nah, jadi kita ngelihat, bahkan kita lihat ya tema di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Memang perjanjian lama ceritanya perang secara fisik ya. Bagaimana bangsa Israel dibawa keluar, diajarin perang ya kan? Di situ ya. Nah, ini nggak selesai sampai perjanjian baru ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini kita lihat bahwa bukan taman bermain. Kekristenan itu bukan taman bermain, melainkan medan perang. Sooner or later, ini Warren Wiersbe bilang ya, cepat atau lambat setiap orang percaya akan menemukan bahwa kehidupan kekristenan itu adalah medan peperangan. Bukan taman bermain. Makanya kalau kita di Komsel, kita fellowship boleh-boleh aja. Tapi kalau terus fellowship, ngopi dari kafe ke kafe, ya, restoran ke restoran, ya, jalan-jalan, healing. Saya pikir kita sedang terjebak. Ya, hati-hati karena kekristenan itu adalah medan peperangan. Ya, setiap hal yang kita lakukan itu akan menguntungkan kerajaan iblis atau menguntungkan kerajaan Allah. Nah, ini kita harus lihat ya. Kehidupan Kristen bukan terus-menerus menikmati ritual-ritual. Saya bilang ritual ya, bukan ibadahnya ya. Menikmati ritual-ritual ibadah. Datang ke ibadah A, datang ke ibadah B, datang ke ibadah C. Kita nggak tahu, kita sedang memuaskan diri kita. Ketika ada masalah kita datang ke dalam ibadah. Kita dipuaskan, kita nyembah, kita dipuaskan. Habis itu datang lagi kita nyembah, kita dipuaskan. Hanya sampai di situ. Sebenarnya kita ditebus, kita dipulihkan, kita diberkati, kita diberikan segala hal untuk kita menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Masuk dalam medan peperangan. Itu adalah peperangan rohani. Ya, makanya kita lihat penting sekali waktu kita menginjili ya. Kita jangan berikan berita-berita yang gak sesungguhnya. Contoh, mau terima Yesus gak? Biar sembuh. Kau sakit kan? Supaya sembuh terima Yesus. Dia kaget loh. Begitu sembuh dia menikmati hidupnya sendiri. Ya, dia tidak melihat kekristenan itu medan peperangan. Ya, ketika kita masuk dalam medan peperangan, ketika kita terus bersama-sama Kristus sebagai pemimpin perang kita, kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan. Carilah kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Atau kita jangan juga menginjili, ya, keluarganya hancur terus kamu mau nggak terima Yesus? Nanti Yesus memulihkan, betul. Tapi Paulus katakan tidak sampai di Efesus 5, ya, suami dan istri, suami mengasihi istri, istri tunduk, nggak sampai di situ. Oleh karena itu, jadilah kuat di dalam Tuhan. Nggak cukup sampai di situ. Nggak cukup menikmati keluarga kita, datang ibadah, pulang ibadah, jalan-jalan. Ya, gak cukup. Kita harus tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kekristenan kita. Ya, ini perlu kita introspeksi ya, termasuk saya. Nah, kita akan lihat di sini nubuat pertama perang itu datang dari mulut Allah sendiri. Ya, waktu itu manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, ya. Dan di situ Kejadian 3, 14, 15 dikatakan ya,
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Coba kita baca sekarang. Apa pernyataan Allah tentang perang? 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kepalanya. Ini dari mulut Allah sendiri. Merumutkan tumitnya. Ya. Nah, ini perkataan Allah sendiri, ya. Allah yang sudah menarik garis perang. Ya, perang antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu, yaitu Kristus. Kita ada di pihak Kristus. Kita harus menyatakan tidak ada namanya, ya, apa namanya? Kompromi, ya. Kita tarik garis tegas. Kita ada di pihak Kristus. Makanya tiap hari hati-hati hidup kita, pikiran kita, nanti kita akan masuk ke sana ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa terus-menerus ada di jalan yang Tuhan tentukan ya. Nah ini dia. Terus kita lihat lagi dari Matius 16 ya. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Terus apa kata Petrus? Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Terus Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, bukan manusia yang menyatakan itu padamu, tapi Bapa di surga. Dan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? The gates of Hades will not overcome it. Ya, the gates of hell will not overcome it. Artinya apa? Bendera perang. Tidak ada namanya kompromi. Ya, artinya apa? Itu namanya apa? Pintu gerbang neraka, pintu gerbang Hades. Itu bicara kalau dulu ya kubu kota-kota berkubu, pintu gerbangnya itu kan tinggi-tinggi. Ya, kalau bicara pintu gerbang dibuka, disitulah seluruh pasukan si jahat itu ada. Iblis dan semua pasukannya. Begitu dibuka, mereka akan keluar. Tapi Tuhan bilang gereja ada, pintu gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Artinya apa? Begitu aman kita karena kita di dalam Kristus. Tapi gak bisa kita cuman ongkang-ongkang kaki. Kita akan lihat apa yang menjadi bagian kita. Ya, nah jadi kita ngeliat di sini aman gak hidup kita? Aman sekali ya, artinya aduh Tuhan siapa saya? Ya ini perkataan Tuhan. Selain ini perkataan bahwa perang antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis itu ada perang. Ya, jadi kita akan ngelihat di sini bahwa gereja didirikan oleh Kristus untuk apa? Berperang. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu temanya perang. Ya, sampai di sini gimana? Mari kita eluskan dada kita. Ya, haleluya, Tuhan terima kasih. Siapa saya Tuhan? Saya orang yang lemah, tapi saya prajurit Kristus. Ya, saya orang yang lemah, tapi saya dipilih. Ya, kita semua dipilih. Kita yang sudah percaya, makanya Bapak Ibu Saudara jangan ada di tengah-tengah nggak jelas lahir barunya. Ya, harus jelas. Kalau sekarang nggak jelas, sekarang harus diperjelas hari ini. Kita di pihak Kristus atau kita di pihak musuh. Ya, kita harus jelas. Kalau kita di pihak Kristus, biarlah kita berjalan ya sebagai pasukannya. Nah, kita akan lihat di sini. Jadi sebenarnya kita lihat ya, di dunia ini hanya dua. Ya kalau kita lihat di Alkitab, itu tidak ada namanya tengah-tengah. Ya, nggak ada netral, itu nggak ada. Ya, kerajaan Allah atau kerajaan iblis, gelap atau terang. Ya, nggak ada di tengah-tengah, hidup atau mati. Bahkan di surat Yohanes dikatakan, jika kamu mengasihi dunia ini maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirimu. Jadi tidak ada namanya netral. Ya, harus ada, kita baca di bawah itu ya, sadarkah kita apapun yang kita lakukan atau putuskan berpotensi membangun salah satu kerajaan. Karena hanya ada satu kerajaan, ya. Kerajaan Allah atau kerajaan iblis, kerajaan dunia. Waktu saya melayani, terus saya ada kebencian sama seseorang,
Saya terus melayani. Iblis senyum-senyum. Iya, melayani. Bagus. Ya, terus keluarkan kata-kata yang hebat-hebat. Ya, kenapa? Kau milik kami. Kenapa? Hatimu. Ya, kau membenci si A. Ada pijakan di sana. Ya, siapa yang diuntungkan di sini? Si iblis. Bapak, Ibu, Saudara, iblis itu nggak takut kalau kita duduk-duduk di sini. Dia takut ketika kita bergerak. Ketika kita meresponi firman dia takut. Dia gemetar. Ketika kita bilang Tuhan adalah segalanya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan. Dia gemetar. Tapi kalau kita datang menyanyi, menyembah, angkat tangan, sujud-sujud dan lain sebagainya. Gak apa-apa, itu penting ya untuk mengekspresikan cinta kita. Saya juga kalau menyembah gak tahan, saya kok gak ya mengekspresikan gitulah gitu ya. Ya, tapi kita lihat itu nggak ada artinya kalau kita punya motif yang enggak. Kita melayani motif kita membesarkan kerajaan kita. Ya, orang nggak tahu. Tapi iblis bilang, good, teruskan, lanjut bos katanya. Ya, makanya kita harus betul-betul lihat hati kita. Tilik Tuhan. Kalau aku melayani, biarlah Tuhan yang diuntungkan. Aku mau kerajaan Allah diuntungkan. Setiap keputusan kita loh. Setiap keputusan, setiap langkah kita itu hanya menguntungkan kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Itu harus kita pikirkan. Ya, waktu kita misalnya mau menginjili jiwa. Kita pikir aduh malas juga lah menginjili. Tuhan memang mengampuni sih ketika datang minta ampun. Tapi ketika kita menunda, iblis bilang bagus. Saya baca buku yang tadi saya bilang itu ya, Screwtape Letter itu, dia bilang gini, ketika ada satu orang bertobat katanya, kalau kita tahu kan surga bersorak-sorai ya, tapi rupanya katanya di kerajaan neraka terjadi lolongan. Katanya gitu ya, mulai dari tahta iblis sampai apa lolongan terjadi karena ada satu orang bertobat. Mau nggak kita buat lolongan besar di neraka sana? Ya, kita harus bersepakat. Ya, apa yang kita lakukan kalau kita malas menginjili, ada orangnya di sekitar kita, pintunya sudah Tuhan buka, kita malas menceritakan Yesus, malas kita bersaksi, kita menguntungkan kerajaan neraka. Ya, nah ini kita lihat ya, lanjut. Nah, jadi kita melihat tadi ya, bahwa kita diajak berperang. Kekristenan itu adalah berperang. Tapi Bapak Ibu Saudara kita udah tahu identitas kita ya. Tadi ya, Efesus 1 sampai 3. Kita berperang dari kemenangan Kristus. Kita bukan berperang dari kekuatan kita. Karena iblis bukan lawan kita. Ya, dia malaikat yang jatuh. Ya, dia lawannya adalah Tuhan sendiri, malaikat atau Tuhan sendiri. Dan dia sudah dikalahkan. Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Jadi kita berperang dari kemenangannya. Ya, bukan dari kekuatan kita. Kalau dari kekuatan kita, tadi saya lihat waktu saya ngomongin peperangan ada yang aduh gimana nih ya, kayaknya wajahnya agak-agak aduh gitu-gitu ya. Jangan takut, ini dia, kita berperang dari kemenangan Kristus ya. Nah, ini kita lihat di sini. Waktu Efesus 6 ayat 10, waktu dikatakan akhirnya kata Paulus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Paulus sudah kasih tahu Efesus 1, 19, 20. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kita ngelihat waktu Paulus katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa yang mana? Dia sudah katakan di ayat 19. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa yang mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Ada kuasa yang lebih besar dari itu? Tidak ada. Ya, kuasa kebangkitannya lah yang ada pada kita. Ketika kita berperang, kita memakai kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita lanjutkan di situ dibilang segala pemerintahan, segala penguasa, segala nama yang dapat disebut tidak bisa mengalahkan kuasa itu. Ya, artinya kita hidup di dalam kuasa itu.
Ya, nah ini pertama kita harus lihat. Ketika kita bilang kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya, itu artinya memang kuasa itu sudah ada dalam diri kita. Ya, kita sudah memiliki kuasa itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Jika kita memahami bahwa kita tinggal di dalam Kristus, ya, kita tinggal di dalam kuasanya. Maka beda loh peperangan rohani kita lihat. Tapi kalau kita lihat kita berperang dengan kekuatan kita, wah kita puasa 50 jam. Ya memang puasa itu ininya paketnya doa ya. Kalau kita suka doa nggak suka puasa itu aneh juga ya. Itu paketnya ya doa puasa ya. Nah, di sini dikatakan kita bukan berperang untuk meraih kemenangan. Melainkan kita berperang dari posisi kita sebagai pemenang. Ini penting sekali. Ya. Jadi kita tahu ya. Tapi kita nggak berhenti di sini, kita harus tahu apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita bilang kita pemenang, tapi kita nggak lakukan bagian kita. Sesungguhnya tadi itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, itu menjadi cara iblis masuk dalam kehidupan kita, menjadi pintu. Ya, oke kita lihat selanjutnya di sini. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah ini ya, saya mau kasih tahu bahwa kemenangan kita adalah di atas kemenangan Kristus ya, di dalam kemenangan Kristus. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Paulus sudah kasih tahu di Efesus 1. Ya. Kalau dibilang di sini kita melawan pemerintah-pemerintah, Paulus sudah kasih tahu bahwa kuasa Kristus jauh melebihi segala pemerintah, segala penguasa, segala kekuasaan, kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Jadi kita lihat kuasa yang Tuhan berikan itu ada pada kita. Ya, jadi sebenarnya kita tinggal mengaktifkan kuasa yang Tuhan berikan. Ya, oke, saya masuk ke perlengkapan senjata Allah. Ya. Nah, inilah yang harus kita pakai Bapak Ibu Saudara. Ya, kita jangan lengah ya. Inilah yang harus kita pakai dalam kehidupan kita. Kita lihat di situ ya. Kalau bilang perlengkapan senjata Allah, ya nanti dulu perlengkapan senjata Allah itu harus dipakai secara lengkap. Ya. Mungkin kita baca ayatnya di sini dari Efesus 6 ayat 11. Di situ dikatakan apa? Kenakanlah, enggak ada di situ ya. Baca aja di Alkitabnya masing-masing ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seluruh. Ya. Di Efesus 6 ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi nggak bisa kita bilang saya mau pakai ikat pinggangnya aja tapi saya nggak mau pakai pedangnya. Kita harus pakai semua. Nah inilah bagian kita kalau kita mau mengalami namanya kemenangan yang sudah Tuhan tetapkan. Kita mulai dari ikat pinggang kebenaran ya. Silakan next slide. Ya, nah ini ikat pinggang kebenaran ini sebenarnya bahasa aslinya aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran itu sendiri ya. Nah tapi ikat pinggang kebenaran ini kalau bicara perlengkapan senjata Allah ini adalah yang terpenting. Karena apa? Digantung di situ pedangnya ya. Semuanya digantung ada di ikat pinggang kebenaran. Makanya dia disebut ikat pinggang, maksud saya bukan ikat pinggang kebenaran. Makanya dia disebut yang pertama ya, ikat pinggang kebenaran. Nah Paulus itu kenapa ya kok saya kadang-kadang mikir kok dia pakai seluruh perlengkapan senjata tentara Romawi ya. Mungkin dia di penjara nggak kayak kita. Kalau kita udah di penjara mikir gimana keluarnya ya. Kalau kita dalam masalah yang kita pikir apa? Ada nggak kita mikir? Kita renung-renungkan firman Tuhan, oh ini ilustrasi gitu. Kalau saya rasa enggak ya. Kalau kita udah di penjara gimana keluarnya, siapa bisa tolong saya, siapa nih ya yang kenal ini ya. Ya. Tapi kalau Paulus enggak loh, dia di penjara dia bisa mendapatkan hikmat untuk melihat ya. Bahwa perlengkapan tentara Romawi itu bisa dipakai dengan perlengkapan kita sebagai orang Kristen ya. Pertama adalah ikat pinggang. Ya, di situ ditaruh pedang ya dan juga baju zirah ya itu menempel ke situ ya.
Nah, kita lihat di sini, ikat pinggang ini disebut pertama kali karena ini bicara kebenaran, tapi ini bicara kebenaran yang di dalam. Ya, bukan yang di luar, artinya hati yang benar. Ya, ini bicara ketulusan. Ini bicara kemurnian. Ini bicara sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita mau pakai pedang, kita tahu pedang roh itu ya. Pedang roh itu adalah firman ya. Waktu kita pakai firman, kita berkata-kata dengan firman di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita segala kubu-kubu, aku patahkan. Kita pakai firman ya, engkaulah perisaiku. Tapi hati kita gak benar. Kita benci sama seseorang ya. Kita gak bisa mengampuni. Sesungguhnya gak bisa. Kita gak berguna memakai senjata kita. Karena apa? Karena kita gak memakai ikat pinggang kebenaran. Nah, Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu ya. Kalau kita bicara perlengkapan senjata Allah, ini sebenarnya Kristus itu sendiri ya. Kenakanlah Kristus. Waktu kita melawan kuasa kegelapan, waktu kita mengalami namanya tantangan-tantangan, kita mengenakan Kristus. Peperangan itu pasti dampaknya nantinya penderitaan. Makanya kalau kita orang percaya menghindari penderitaan, berarti kita nggak masuk dalam peperangan. Kita udah langsung menyerah pakai bendera putih. Ya, karena dampak daripada peperangan itu pasti penderitaan. Ya, dampak dari peperangan itu pasti. Kalau zaman dulu tuh ya, kalau rasul-rasul kematian, martir. Ya, dampaknya ke sana, implikasinya ke sana. Ya, makanya kita melihat kenapa? Kita lihat nggak sebagai orang percaya banyak masalah. Ngalami nggak Bapak Ibu Saudara? Ngalami nggak? Ada aja tantangan, ada aja pergumulan. Kalau Bapak Ibu udah nggak ada pergumulan, saya salut loh. Ya, tapi wah janganlah ya, jangan kita masih di pihak musuh ya. Karena musuh itu nggak akan menyerang Bapak Ibu Saudara kalau masih temenan sama dia. Nggak bakal ya, dia menyerang kalau kita ada di pihak Kristus ya. Kalau kita masih di pihak dia, kita nggak akan diserang ya. Nah kita ngelihat di sini bagaimana kita harus memakai Kristus sebagai perlengkapan kita. Pertama tadi ikat pinggang kebenaran ya. Ini kalau kita mungkin di SPK atau di PP ya, ini hati yang benar ya, pelajaran hati yang benar. Ya, kenapa kita sering sekali mengekspresikan reaksi-reaksi negatif. Orang nggak tahu loh, kalau bicara kebenaran dalam hati ini orang nggak tahu. Kalau kita benci sama seseorang, orang nggak tahu. Kalau kita punya motivasi salah, orang nggak tahu. Tapi ini ikat pinggang senjata yang paling utama. Begitu motivasi kita rusak, motivasi kita salah, hancur sudah. Kita sudah ditawan oleh si jahat. Ya, makanya hati-hati dengan motivasi. Saya tiap hari, Tuhan ampuni saya Tuhan. Aduh, saya kayaknya kalau makin baca firman Tuhan, kita selalu ya bertemu firman ya. Kita tahu diri kita siapa. Aduh kok aku jelek kali Tuhan. Aduh kok aku jelek banget Tuhan. Rasanya putus asa juga tanda kutip. Tapi saya bersyukur ya ketika datang sama Tuhan. Tuhan yang membenarkan ya. Nah, yang kedua kita lihat di sini. Saya nggak bahas semua ini. Saya mau hanya ini ringkas, nanti saya masuk ke senjata pedang roh ya. Nah, cuma saya mau sedikit. Kalau baju zirah ini di kayu sune, ini bicara kebenaran juga. Tapi bukan kebenaran yang di dalam. Ini kebenaran yang di luar. Kalau kita bilang gini, aku sebenarnya mengasihi dia. Tapi aku hati-hati juga ya mau memberikan dia, jangan-jangan nanti memanjakan dia. Enggak, kalau kita memang mengasihi seseorang tentu ada ininya ya, ekspresi kasihnya harus ada. Ya, untuk kita memberikan. Saya sebenarnya sudah mengampuni dia tapi saya nggak mau ketemu lagi sama dia. Itu bukan mengampuni. Ya, nah ini jadi bicara baju zirah keadilan, ini bicara kebenaran yang diekspresikan. Ya, tapi saya masuk lagi berikutnya, kasut kerelaan. Kalau di bahasa Inggrisnya ini sebenarnya bukan kerelaan. Tapi di bahasa Inggrisnya kesiapan memberitakan Injil. Ya, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ya, siap. Itu adalah senjata. Ya, kalau kita tidak punya hati memberitakan Injil, sesungguhnya kita tidak sedang pakai ya perlengkapan senjata Allah. Orang Kristen yang sukanya ibadah,
nyembah, saat teduh, bagus, sangat bagus, luar biasa. Tapi saya percaya ketika firman kita dapatkan, pasti kita akan ketemu namanya perintah amanat agung. Pasti, ya. Nah, yang menjadi masalah, kenapa dibilang di sini kerelaan atau mempersiapkan? Karena ini yang paling sulit dilakukan oleh orang Kristen, ya, orang percaya ya, paling sulit. Ya, kalau memberikan uang bolehlah, tapi memberitakan Injil ini adalah salah satu kasut, ya, perlengkapan. Kalau kita lihat jemaat mula-mula ya, ini saat teduh kita kemarin Kisah Rasul berapa tuh? Kisah Rasul 4 ya. Di situ waktu Petrus dan Yohanes di penjara, ya, terus dilepaskan, apa doanya jemaat mula-mula? Dia enggak, Tuhan lepaskan Petrus dan Yohanes. Ya, waktu Petrus dan Yohanes bilang, kami diancam, kita diancam. Mereka gak bilang, Tuhan kami diancam, butakan mata mereka Tuhan. Tulikan mereka Tuhan. Gak begitu doanya. Doanya apa? Tuhan kami diancam, beri kami keberanian memberitakan Injil. Kenapa bisa begitu? Ketika kita punya hati memberitakan Injil, ketakutan pun sirna. Ketika kita punya kerinduan membagikan Injil, entah kenapa ketakutan, kemalasan itu sirna loh, ya kan? Ya, saya dulu pernah punya pengalaman, kami ke pasar-pasar ya memberitakan Injil. Ngapain digituin sama yang jaga pasar? Ya bagi-bagi traktor, dibentak-bentak ya. Kok nggak ada takutnya? Baru saya pikir sekarang, kok dulu nggak ada takut sampai hujan-hujan gitu ya, naik ojek gitu ya. Bagi-bagi traktat, bagi-bagi roti. Kenapa? Karena ya saya pikir betul ketika kita memakai kasut kerelaan memberitakan Injil, kita rasa takut itu hilang ya. Bahkan juga kita menjadi orang yang berani ya. Dan saya percaya ketika kita mau memberitakan Injil ini adalah senjata kita untuk menyerang kubu lawan. Masa sih berperang gak mau menang? Ya, kalau kita berperang kita mau gak kita menghancurkan kerajaan musuh? Bagaimana caranya? Ya dengan merangsek masuk ke dalam, ya, mengambil jiwa-jiwa yang ada di sana, membawa, memindahkan mereka kepada kerajaan Allah. Nah, ini penting sekali ya. Karena firman Tuhan Matius 4 ayat 19 katakan apa? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia, ya. Berikutnya perisai iman saya enggak bahas ya. Lanjutnya ya ini nanti kita baca aja ya. Ketopong keselamatan. Ya, ini bicara kita harus tahu ada pengharapan dalam keselamatan kita. Nah, kita masuk ke pedang roh. Nah, ini dia. Pedang roh itu adalah firman. Tapi bukan firman yang kita Firman itu ada logos, ada rema. Firman adalah yang menjadi pedang itu yang rema. Ya. Dan pedang ini perlu latihan mengayunkan. Ya enggak? Kalau kita punya pedang roh, kita nggak pernah ayunkan. Artinya apa? Perkatakan firman itu yang rema itu tiap hari. Waktu kita mendapatkan firman rema, kita perkatakan. Tapi banyak kali kita kalau baca firman mungkin saat teduh ya bukan Bapak Ibu lah ya. Ini yang lain lah ya. Baca firman, wah terima kasih Tuhan. Gimana dapat apa? Wah saya dapat ini, dapat ini, dapat ini. Begitu doanya apa? Tuhan tolong keluarga saya, tolong istri saya, pekerjaan suami saya. Tolong Tuhan berkati kami, berkati. Loh doanya udah gak cocok tadi sama firman yang dibaca ya. Harusnya firman yang kita baca rema itu kita ayunkan. Ya, kita pakai, kita mulai latih tiap-tiap hari. Ya, kita harus belajar mengayunkan pedang itu. Dan kita tahu ya bahwa seperti Tuhan Yesus ya waktu dia digodai, dia katakan waktu dibilang ya, bukankah kau anak Allah? Jadikan dong itu batu itu menjadi roti. Apa dia bilang? Ada tertulis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari perkataan Allah. Ya, dan ada 2 kali lagi. Ada tertulis, ada tertulis. Ya, nah ini penting sekali untuk kita hidupi ya. Saya juga belajar setiap hari, kami ada juga sebenarnya gini, ada seorang teman dalam komunitas, dia drop ya secara rohani, dia putus asa bahkan sampai depresi, akhirnya kita mau telepon, kita mau tiap hari nguatin juga sulit ya. Saya pikir dia bukan kita yang nguatin, dia harus dikuatkan firman ya, dan itu harus tiap hari. Bagaimana caranya? Ya udah dibikin deh 1 jam yuk sama-sama. Baca firman tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Sampai dia bisa melatih
mengayunkan pedangnya. Dapat apa? Ayo perkatakan firman. Perkatakan firman yang kamu dapat. Ya, sehingga sekarang dia baru bisa mulai berdiri. Ya, karena apa? Karena kita nggak bisa melawan kekuatan si jahat kalau kita tidak memegang perkataan firman Tuhan sebagai senjata kita. Ya, nah yang terakhir sebenarnya kalau doa ini bukan perlengkapan senjata Allah. Karena apa? Perlengkapannya kan tadi ya ikat pinggang dihubungkan dengan kebenaran. Terus apa? Baju zirah dihubungkan dengan apa tadi? Keadilan, ya. Terus apa lagi? Perisai dihubungkan dengan iman. Terus apa lagi? Ketopong dihubungkan dengan keselamatan. Pedang dihubungkan dengan pedang roh ya. Tapi doa tidak. Di sini dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Kalau bahasa Indonesia masa kini bilangnya gini, lakukanlah semuanya itu. Artinya apa? Pakailah semua perlengkapan senjata Allah itu, tapi sambil berdoa. Jadi doa ini harus kita pakai ketika kita pakai ikat pinggang kebenaran. Bagaimana prakteknya? Waktu kita tahu motivasi kita nggak benar, hidup kita nggak beres, mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan, kau tahu hatiku, tolong aku Tuhan. Aku banyak gagal, aku benci sama si Anu. Ya, saya terberkati sekali kemarin gitu saat teduh kita Mazmur ya. Mazmur 35 atau apa. Sampai ada teman saya bilang, ini kok doanya doa Habib Rizik ya. Si pemazmur ini ya, katanya kan. Ya, karena dibilang situ kan, Tuhan hancurkanlah dia gitu ya. Kira-kira begitu ya. Kok gini doanya pemazmur ini ya. Ditulisnya sih dari Daud. Apa benar itu doanya Daud apa tidak. Tapi kita ngelihat itulah keterbukaan kita kepada Tuhan ketika kita ngalami satu namanya himpitan. Waktu kita mengalami namanya kesesakan, mungkin kita ya ada orang yang mempersalahkan kita, ada orang yang memperlakukan nggak benar sama kita. Kita bisa datang sama Tuhan, Tuhan kenapa dia begitu Tuhan? Aku kesel banget sama dia Tuhan, tolong aku Tuhan. Gak apa-apa. Ya, makanya dikatakan pakai ikat pinggang kebenaran sambil berdoa. Pakai baju zirah keadilan sambil berdoa. Pakai perisai iman sambil berdoa. Ya, pakai ketopong keselamatan sambil berdoa. Ada seseorang ya, saya baca satu artikel ya, dia bilang gini. Ada interview antara seorang wartawan dengan sniper, tahu ya sniper ya, penembak jitu. Terus si wartawan ini bilang ini, "Hei," katanya, "sniper, kalau kau memiliki waktu yang terbatas sama peluru yang terbatas, apa yang kau tembak pertama kali?" Dengan peluru yang terbatas dan waktu yang terbatas. Si sniper bilang gini, yang akan saya tembak pertama kali adalah radio komunikasi musuh. Itu. Karena di perang-perang kan sering gitu ya, yang pegang radio itu dulu yang dikejar. Ya, kenapa? Karena radio itu adalah sarana untuk pasukan berkomunikasi dengan jenderalnya. Sehingga dia bisa tahu apa arahan dari jenderalnya. Nah, jadi kita tahu ya, yang dikejar musuh pertama kali adalah hubungan kita sama Tuhan. Ya, iblis mengejar bukan kita nggak melayani. Iblis mengejar bukan dia takut kalau kita nggak melakukan perbuatan-perbuatan baik atau apa. Tapi dia akan marah dan takut, akan gusar kalau kita mendekat kepada Tuhan. Dia akan marah, dia akan takut, dia akan mendekat sama kita. Dia mulai mengarahkan panah apinya kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu ketika kita mendekat kepada Tuhan, disitulah kita akan mengerjakan apa yang menjadi panggilan komandan kita. Ya, jadi kita lihat doa ini memang bukan senjata peperangan, tapi dia mengikuti semua senjata peperangan. Ya. Kita lihat yuk berikutnya ini ada statement ya dari Watchman nih, dia katakan gini. Doa adalah memasang jalur dengan mana kuasa Allah bisa turun. Seperti sebuah lokomotif besar kekuatannya tidak tertahankan. Tetapi tidak dapat mencapai kita tanpa rel. Artinya kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita mau kuat dalam kekuatan kuasanya nggak bisa. Nggak ada relnya.
Ya, kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan, dia mau mencurahkan apapun gak bisa nyampe. Kenapa? Karena tidak ada, ya. Kita tidak membuat jalur untuk kuasa Tuhan turun. Kita tidak membuat jalur untuk anugerah Tuhan turun. Makanya doa itu adalah hal yang paling penting. Kita nggak bilang doa itu doa syafaat ya, doa itu macam-macam ya, curhat sama Tuhan ya, sampaikan isi hati ya, menyembah, meninggikan dia. Yang pasti tentu dong dalam doa, masa sih ya kalau kita punya anak, dia maunya dia terus ngomong sama kita. Mau nggak bapak-bapak ibu-ibu di sini? Anaknya terus mau ngomong sama dia, kita nggak boleh ngomong. Udah mah, stop, mama nggak usah ngomong. Papa jangan ngomong, aku dulu, aku terus pak yang ngomong. Mau nggak? Ya. Tentu sang ayah juga, sang ibu juga, Tuhan kita ingin dia bicara kepada kita. Ya, nah itu juga kita harus dengar ya. Nah ini dia, doa ini paling penting karena dia menyertai, tapi bukan kurang penting ya. Nah saya mau kasih tahu nih dia bukunya ya, Bapak Ibu kalau ada, kalau bisa download PDF boleh tapi tidak ada bahasa Indonesianya. Ya, saya beli bahasa Indonesianya karena saya malas juga bahasa Inggris. Ya, nah ini novel ini sebenarnya ini C.S. Lewis ini waktu itu perang dunia dia habis dengar bukan khotbah ya, pidatonya Hitler, ya habis dia dengar pidatonya Hitler dia pikir wow banyak ini yang secara mental ini terkena teror, ya orang percaya banyak ini terintimidasi ini dengar pembicaraan dia ini pidato dia ini, langsung dia Tuhan kasih ya ini hikmat ya, untuk dia buat sepertinya pembicaraan antara iblis tua, iblis yang sudah senior dengan iblis yang junior ya. Jadi ini surat dari iblis senior kepada, nama iblis seniornya Screwtape, ya setan juniornya namanya Wormwood. Kalau Bapak Ibu baca ya, kita akan lihat aduh Tuhan, aku juga pernah loh situasi itu ya. Dan di sini situasinya ini salah satunya. Ya saya coba ini kan ya suratnya ya, coba baca itu yang setelah ini ya. Nah ini dia, jadi dia bilang gini, yang terkasih Wormwood ya itu untuk juniornya ya, setan junior. Jelas sekali engkau maju pesat katanya. Satu-satunya kekhawatiranku adalah jika kau membuat pasienmu, maksudnya orang percaya, sadar akan posisi yang sebenarnya. Justru karena upayamu mempercepatnya, bagi engkau dan aku yang bisa melihat posisi itu dengan benar, jangan pernah melupakan betapa hal ini berbeda di mata pasien kita. Maksudnya di mata orang percaya. Ini dari iblis senior ya. Ya teman-teman lihat ini surat dari iblis senior kepada juniornya. Nah ini baca nih yang bawahnya. Dia bilang gini, kita ketahui bahwa arah jalan pasien kita telah kita ubahkan. Hingga keluar dari lintasan yang seharusnya mengitari sang musuh. Maksudnya mengitari Kristus. Namun buatlah pasien kita itu mengira bahwa semua pilihan yang berkaitan dengan perubahan ini hanyalah soal remeh dan bisa dikembalikan. Tetapi engkau katanya sekarang membuat agar mereka itu berpikir hal remeh itu gampang sekali nanti akan kembali kepada Kristus. Jadi dia berusaha untuk mencobai orang-orang percaya dengan tidak sesuatu yang kelihatannya menakutkan. Ya, dengan hal-hal yang nyaman. Buat supaya mereka nyaman, gak apa-apa gak berdoa hari ini, gak apa-apa mereka gak saat teduh hari ini. Buat mereka rasa nyaman, jangan mereka tertuduh. Ya, sehingga mereka lama-lama menjauhi Kristus. Katanya gitu ya. Nah kita lihat yang halaman kedua suratnya ini ya. Dia bilang gini, yang di garis miring. Sepanjang dia masih melakukan kebiasaan Kristen secara lahiriah saja, dia masih bisa dipengaruhi untuk memandang dirinya bahwa dia adalah orang Kristen yang baik-baik saja. Meskipun sebenarnya dia sudah beradaptasi dengan teman-temannya dan hiburannya yang baru. Ya. Nah sekarang yang terakhir, coba next ya, ini karena waktu ya. Sesungguhnya jalan paling aman menuju ke tempat kita katanya, ke neraka, adalah jalan yang bertahap. Tikungan yang kecil, pijakan yang lembut tanpa tikungan yang tajam. Tanpa petunjuk arah dan tanpa tanda-tanda. Bapak Ibu ngerti gak nih? Ya, jadi iblis itu dia bapak penipu. Kita melawan tipu muslihatnya. Dia pakai cara yang halus. Ketika kita benci sama seseorang kita berpikir gak apa-apa. Ya,
tetap melayani nggak apa-apa ya. Ketika kita belum mengampuni seseorang kita bilang nggak apa-apa, nanti juga bisa. Ya, banyak sekali kok waktu kita melayani kan begitu ya. Banyak yang bilang nggak apa-apa lah Bu, namanya begini. Mengkompromikan. Padahal itu adalah cara iblis untuk satu saat menjauhkan kita daripada Kristus. Ya, Bapak Ibu kalau bisa baca buku ini ya. Tapi memang agak putar otak, bacanya satu surat itu 3 kali, 4 kali. Ya tapi jangan jadi nggak baca Alkitab ya. Maksud saya ini kita bisa melihat jebakannya iblis itu sedemikian. Ya, kita akan menjadi orang yang tertawan tanpa kita sadari. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Balik lagi kita terus menerus datang kepada Tuhan ya. Milikilah hati yang tulus, milikilah hati yang murni. Amin. Ya, kita tahu bahwa kita menghadapi medan peperangan. Saya persilakan untuk profetik ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan hanya di dalam Kristus kita bisa kuat. Kristuslah yang menjadi pengharapan kita. Kristuslah yang menjadi kekuatan kita. Ya, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan masuk dalam panggilan-Mu. Ya, karena Tuhan katakan, Paulus katakan berpadananlah dengan panggilan itu. Apa panggilan Kristus? Kita masuk dalam peperangan. Ya, seperti Paulus katakan, jadilah kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari kita mau berdiri, kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan hanya di dalam Kristus aku mau berikan kemuliaan atas kemenanganku. Ini kami Tuhan, kami mau rendahkan diri kami Bapa. Kami tahu kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Kau yang membawa kami masuk dalam peperangan Tuhan. Sesungguhnya Kau telah menetapkan kami Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang membangun kerajaan-Mu. Kami bisa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa.